langsung saja. Ini materi yang kebetulan dibebankan kepada kami adalah penyelesaian perkara secara litigasi dan non litigasi, ya. Sebagaimana pada umumnya bahwa kita ini sebagai manusia hidup bermasyarakat, bertetangga, tentunya adalah masalah-masalah sedikit, ya, tidak semuanya damai, ada juga gesekan-gesekan sedikit. Nah, gesekan-gesekan sedikit itulah apa yang dinamakan dengan konflik, ya. Konflik ini dapat terjadi di mana saja, baik di masyarakat secara tersembunyi, terselubung atau terbuka. Itu di dalam masyarakat. Jadi, secara pribadi konflik dapat terjadi antara saudara kandung, suami istri, orang tua dan anak-anak, teman-teman tetangga, teman kerja, teman usaha dan lain-lain. Itu konflik. Konflik dapat juga menyebabkan, nah ini konflik kalau kita sudah konflik antara teman kerja atau tetangga, itu nanti akibatnya apa? Akibatnya ada kerusakan hubungan untuk waktu yang lama. Itu konflik. Berikutnya, kalau kita tahu sifat manusia itu selama berabad-abad itu cenderung berperan dalam munculnya perselisihan antar manusia, ya, baik itu akan mengakibatkan konflik ini timbul secara tajam atau malah konflik ini akan diabaikan, ya. Selama perselisihan ada pada sifat dasar manusia, orang hanya akan memiliki sedikit alasan atau harapan merubah perselisihan yang menekan mereka. Itu sifat manusia. Baik. Bagaimana cara menyelesaikan konflik atau permasalahan ini? Hanya ada dua cara, ya. Ada dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Ini yang akan saya terangkan litigasi. Nah, tadi juga kita terima buku di situ kan sudah ada untuk pengadilan atau menyampaikan perkara, penyelesaian perkara secara litigasi dan non litigasi. Apa sih litigasi itu? Litigasi itu penyelesaian suatu sengketa atau perkara atau konflik yang dihadapi melalui jalur pengadilan, melalui sidang pengadilan, baik itu sidang pidana maupun perdata. Nah, kalau perdata itu untuk penyelesaian masalah kita harus mengajukan informasi berupa bukti surat ataupun saksi, gunanya untuk menghindari permasalahan yang terbuka di kemudian hari. Ini saya kasih contoh, kalau litigasi ini pengajuan gugatan di pengadilan. Apa itu gugatan? Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa ke pengadilan, di mana penggugat sebagai pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian akibat dari tindakan tergugat yang menuntut adanya upaya hukum atau keadilan. Itu yang dinamakan dengan gugatan. Yang berikutnya yaitu secara non litigasi. Kalau non litigasi itu apa? Penyelesaian perkara itu di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, yang bersifat sukarela. Nah, kalau sifatnya tidak sukarela, apakah terjadi kesepakatan? Itu tidak, ya. Kesepakatan hanya terjadi karena adanya sifat sukarela. Contohnya apa? Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kalau saya rasa itu semua sudah tahu, ya. Apa itu mediasi sudah tahu, saya pikir. Kalau konsultasi mungkin sudah tahu, negosiasi pun sudah tahu, ya. Nah, berikutnya tujuan penyelesaian non litigasi. Ini yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses suatu penyelesaian sengketa. Jadi di sini masyarakat itu dilibatkan peran aktifnya untuk penyelesaian suatu sengketa. Contohnya tadi mediasi. Karena kalau tidak ada peran dari masyarakat, kalau tidak ada peran dari para pihak, itu tidak akan tercapai suatu penyelesaian sengketa. Yang berikutnya adalah untuk memperlancar jalur memperoleh keadilan. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu penyelesaian secara win-win solution, yaitu tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah.
sama-sama diuntungkan, itu win-win solution. Nah, berikutnya sifat penyelesaian perkara secara non litigasi. Non litigasi tadi yang contohnya saya bilang mediasi itu ya, itu yang pertama bersifat sukarela. Berikutnya prosedur yang cepat, artinya tidak perlu bertele-tele, artinya tidak perlu secara informal juga bisa. Keputusannya tidak bersifat menghukum. Ya, kalau namanya sudah berhasil di mediasi, itu keputusannya sama-sama menguntungkan. Beda dengan kalau kita melalui sidang ya. Nanti ada saya akan jelaskan. Sifatnya rahasia, artinya apa? Hanya para pihak yang tahu. Hanya para pihak dan mediator yang tahu. Di luar itu tidak boleh tahu. Fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa. Kenapa fleksibel? Karena untuk menyusun syarat-syarat ini itu adanya keterlibatan para pihak. Ditanya para pihak maunya apa, di situ baru dijadikan ke dalam suatu hasil mediasi ya. Berikutnya hemat waktu dan biaya. Dan berikutnya juga kemudahan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian. Hasil penyelesaian ini semua tergantung kepada para pihak. Beda dengan penyelesaian perkara secara litigasi. Kalau litigasi ini yang saya bilang tadi adalah penyelesaian suatu masalah melalui sidang, baik sidang pidana ataupun perdata. Itu yang pertama memerlukan waktu dan biaya. Itu sudah pasti. Prosesnya sangat formal. Ya, sangat formal karena apa? Harus melalui persidangan, datang ke pengadilan, mengajukan bukti surat dan saksi, terus habis itu baru diikuti langkah-langkah selanjutnya. Berikutnya, keputusan tidak selalu memuaskan. Kenapa? Kalau kita lewat sidang pengadilan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak ada kalau lewat sidang itu terus keputusannya itu selalu menang atau selalu kalah, itu juga tidak ada. Nah, ini keputusan juga bersifat memaksa. Bersifat memaksa kenapa? Karena ketika suatu pihak sudah dinyatakan kalah oleh pengadilan, maka pihak itu harus dihukum, baik dihukum untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membayar sesuatu, membayar sejumlah uang. Ya, baik itu berupa uang paksa, biaya perkara, ataupun uang denda ya. Terus berikutnya kalau melalui sidang di pengadilan mesti ada yang menang dan ada kalah. Yang semula adalah kawan, yang semula ada rekan bisnis, ada yang kalah, ada yang menang, akhirnya dapat merusak hubungan bisnis atau sosial yang pernah ada, itu pasti. Makanya ada pendapat para ahli berikutnya, itu yang bilang, Abraham Lincoln bilang, bujuk tetanggamu berkompromi sedapat mungkin. Tunjukkan pada mereka, pada hakikatnya pihak yang menang berperkara adalah pihak yang kalah. Mengapa? Karena untuk memperoleh kemenangan itu dia harus mengorbankan biaya mahal dan buang waktu yang lama. Itu pendapat Abraham Lincoln. Kalau Voltaire bilang, pihak yang berperkara itu mengalami kehancuran dua kali. Yang pertama, apabila dia menang perkara. Kali yang kedua, apabila dia kalah perkara. Menang, hancur, kalah pun hancur, sama-sama hancur. Nah, itu kalau cara litigasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.